Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan penggunaan software GSAS kembali. Jadi, kalau pada sesi sebelumnya kita menggunakan sampel yang mana hanya ada satu fase saja, yaitu MGB2 dan ZNO. Nah, kemudian sekarang kita akan beralih ke analisis untuk multifase. Jadi di sini kita lanjutkan seperti yang kemarin ya. Kita buka dulu. Kita simpan dengan nama Perikles Corundum. Nah, selanjutnya kita masukkan data chief-nya dulu. Ini menggunakan data chief. Continue. Nah, ini seperti yang kemarin ya. 0,025. Atau tambah lagi satu lagi yang ini. Continue add atom. Nah, kemudian kita masuk ke sini, add new histogram. Ini adalah file kita. Kemudian ini adalah parameter instrumen. Jadi untuk nilai yang ada di sini ya, seperti wavelength atau panjang gelombang ke alpha 1 dan ke alpha 2. Ini sesuai dengan instrumen yang digunakan. Jadi kalau tidak tahu bisa ditanyakan ke laborannya yang melakukan pengukuran data XRD. Kemudian ini adalah zero correction. Jadi ketika sebetulnya misal katakanlah kita mau mengukur di sudut 10 awalannya, kemudian sampai sudut 70. Nah, jadi alat itu kadang ada koreksi, jadi nggak pas betul 10 derajat mulai sudut awalnya. Jadi ini sedikit ada perbedaan seperti itu. Nah, setelah itu kita tambahkan. Nah, ini ya di background-nya. Background ini disesuaikan dengan data pengukuran kita ya. Karena ini data saya itu tadi sudah saya lihat bahwa background-nya itu lurus, jadi tidak seperti yang MGB2. Jadi mirip dengan yang ZNO yang kemarin. Jadi makanya saya gunakan ini, fungsinya itu yang satu, tapi number of sum-nya itu ada 3. Kita set. Nah, setelah itu yang ini kita pilih yang bawah saja. Kemudian yang profile, ini kita tambahi satu lagi, nolnya. Ini sudah 4. Ini sudah 4 juga. Nah, sekarang kita lakukan seperti yang kemarin. Kita klik Polygraph, Chainless. Nah, ini masih 59,23. Nah, kita coba lagi satu kali. Chainless, 59,23. Nah, selanjutnya itu ini LX sama shift kedua-duanya. Jadi sebetulnya ini terserah ya, bisa salah satu atau satu atau langsung 2. Itu biasanya tuh tergantung dari data pengukuran kita. Jadi kadang saya milih hanya satu saja, kadang milih langsung 2. Itu menyesuaikan kondisi data pengukuran. Jadi alangkah baiknya itu biasanya ketika memilihnya itu satu persatu saja. Nah, ini tadi kalau saya coba satu persatu itu
hasilnya kurang baik. Jadi akan lebih baik ternyata khusus pada kasus ini ya. Itu ternyata langsung dua-duanya. Jadi seperti ini ya. Opref, Chainless tadi dua dua berapa ya? Nah, ini 33, tadi 59 menjadi 27. Kita lagi. Dan sekarang 18. Coba lagi. Sekarang 18 tetap. Nah, sekarang seperti waktu yang kemarin kita benahi dulu. Oh iya, ini live plotnya belum, sorry ya, maaf. Nah, kita benahi dulu posisinya. Jadi posisi ini kita benahi dulu. Jadi posisinya itu dari parameter PC, refine cell-nya. Kita opref, chainless, tadi 18-an, ini masih 18. Ini kalau misal tidak terjadi perubahan, berarti menandakan bahwa parameter kisi yang digunakan itu udah nggak ada perubahan parameter kisinya gitu. Kadang kalau ini tadi kan tetap konstan nilai C square-nya, jadi ya berarti nggak sedikit sekali perubahannya. Tadi 18,03, sekarang 18,00. Nah itu, nah ini perubahannya kan sedikit sekali. Nah, kalau saya biasanya itu perubahan yang saya izinkan itu misal ini ya 4,76 ya. Jangan sampai merubah dua angka 6. Jadi jangan sampai ini 4,78 atau 4,80. Jadi 78 atau 4,74. Itu bahaya banget ya. Bisa merubah ini struktur kristalnya. Jadi saya menghindari itu. Makanya kalau ini perubahannya kecil ya alhamdulillah malahan. Jadi jangan sampai terlalu besar. Nah, ini kita lakukan lagi sekali. 18.00 ternyata tetap. Nah, sekarang kita masuk ke yang tadi scaling sudah, profile. Profile itu yang bisa kita analisis itu GU, GV sama GW. Sama. Nah, sekarang kita satu persatu. Jadi 18,00 sekarang 17,89 ya. Nah, ini turun lagi sedikit. Tapi sudah konstan 17,85. Naik 86. Berarti ya sudah. Nah, sekarang kita masuk yang ini. GV. Oh iya. Supaya berhati-hati ini di copy dulu ya. Misal katakanlah nanti tidak jadi kita refine. Nah, ini malah naik ya. Jadi awalnya berapa ini? 17,85, 18,30. Jadi kalau seperti ini saya nggak jadi ambil. Jadi continue with all. Ini saya tidak centang. Nah, ini project kita copy dulu. Nah, ini popref. Nah, selanjutnya di chainless. Tadi kan 17,85, sekarang 17,20. Jadi turun lagi nilainya. Sekali lagi. Nah, ini naik dikit, naik 0,01. Nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lanjut yang bawah. Nah, ini turun. Kalau nilainya turun berarti tambah baik. Nah, ini terus. Nah, ini tetap udah konstan 17,08. Ini, maksud saya ini loh. Ini, sama ini atasnya ini. Tetap. Jadi, kita sudahi yang ini. Sekarang masuk yang sini. Kalau yang sini biasanya itu gagal, biasanya sini juga gagal, tapi kita cobalah. Sebenarnya kalau main-main menggunakan software seperti ini tuh
teman-teman itu bisa, nah ini naik kan. Kalau naik saya biasanya nggak jadi ambil continue itu. Oh, ini centang. Nah kemudian yang ini ya, jadi aku apa ya, otak atik sendiri aja lah, kita main-mainkan sembarang, terserah teman-teman. Jadi ibaratnya kayak anak kecil gitu loh. Coba kita centang ini apa efeknya, centang ini apa efeknya, centang S220 apa efeknya. Kalau misal ada perubahan di sini, itu berarti ya jangan digunakan. Terus kalau misal kita mau mencentang ini apa ini parameter ini. Kalau tidak tahu, itu nanti saya kasih tahu bukunya. Ada kok. Ketika nanti teman-teman install si Jesus ini di apa namanya, di drive C, di apa namanya, ketika install kan nanti otomatis kan apa namanya, folder installannya kan di C, di nah cari aja di situ nanti di program ini nanti setelah ini kasih tahu. Nah kita progress dulu chainless. Nah ini 17,08, sekarang ini 16,85. Nah ini malah naik dikit. Ya sudah. Nah sekarang kita lihat ini dari data ini, teman-teman lihat kalau ada ini yang warna biru itu adalah data perbedaan antara data model dengan data pengukuran. Merah ini adalah model yang kita buat, hitam itu adalah data pengukuran. Nah, coba kalian lihat. Di sini kalau warna yang ini itu agak apa namanya, kayak ke bawah gitu perbedaannya. Nah, ini berarti yang sebelah sini itu ketinggiannya itu terlalu lebih apa, tingginya itu lebih tinggi dibandingkan data data pengukuran. Nah, sedangkan yang di sini itu kan naik. Perbedaannya kan ini yang naik. Nah, ini menunjukkan kalau di sini itu apa namanya, ketinggian modelnya itu kurang kurang tinggi, kurang pas gitu. Nah, kurang tinggi. Nah, seperti itulah. Nah, kalau seperti ini tandanya kita bisa memainkan. Oh ya, kalau sebelah yang sini itu semuanya ke bawah, sedangkan ini yang sebelah sini apa namanya kurang tinggi, yang sini sebelah sini ke apa namanya ketinggian, itu bisa dimainkan para parameter thermal. Jadi itu ketika kita melakukan ini apa namanya, sampel kita mengalami histori pemanasan seperti itu. Nah kalau misal katakanlah ini kan terjadinya seperti ini. Nah kasusnya ketika sini yang sebelah sini ke atas, sedangkan yang sebelah sini ke bawah, sama saja. Kita bisa mainkan parameter thermal itu. Nah, parameter thermal itu ada di phase, terus kita klik ini bagian ini, itu bagian U, yang U sini, yang X itu posisi atom, yang uh, F itu apa ya? Saya lupa ini. F itu nanti coba saya cari. Nah, ini kita progress. Ingat-ingat ya tadi berapa ininya. 16,87 sekarang jadi, nah turun kan 14,84. Coba satu kali lagi. Nah sekarang 8,68, lebih turun lagi. Coba sekali lagi sampai nilainya konsisten. Jangan les. Ini nilainya sudah konsisten di 8,683. Kita sudahi. Sekarang beralih ke fase yang kedua, yang ini, yang sama ini. Nah, sebetulnya tadi kan posisi atom. Nah, itu nggak usah saya jelaskan, itu sudah ada di Retika. Kalau penasaran, lihat aja di Retika saja ya. Kenapa kok ini posisi atomnya nggak saya ini apa namanya, nggak saya refinement? Karena saya nggak mau merubah posisi atomnya, khususnya itu di bilangan yang spesial, seperti 0, setengah,
selanjutnya seperempat, dua per empat setengah, 3/4 seperti itu, bilangan khusus itu. Jadi saya nggak pernah merefinement yang bilangan khusus itu tadi. Soalnya berkaitan dengan ini, apa namanya, uh, apa itu, kesimetriannya. Berapa lagi? Tadi 8,6 ya. Nah, sekarang 3,053 ini malah lebih turun lagi. Jadi kita terima saja. Nah, ini 3,05 sudah konsisten di sini. Nah, sekarang apa lagi yang bisa kita refine itu ada di sini. Ini ketika kita tahu mana bidang kristal yang masih perbedaannya sangat jauh gitu loh. Sorry. Nah, kalau untuk nggak tahu itunya berapa, nah bisa pakai yang ini. Yang bagian ini kita coba satu persatu. Ini di refine, overref. Nanti kalau nggak salah ini di 2 nilainya. Nah ini tetap kan ya. Kalau tetap kita lanjut ke yang 2. Kalau nggak salah ini yang turun. Nah ini turun dikit dari 3,051 ke 3,045. Nah ini tetap nilainya. Jadi selanjutnya ke fase yang kedua. Yang ini kita centang dulu. Ini coba ke 0. Kalau nggak salah ini 4 tadi. Ininya. Bukan 0. Kalau 0 nggak berubah. Yang tetap 3,045. Coba sekali lagi. Nah, tetap kan ya. Nah, sekarang keempat. Nah, ini turun. Berarti ya, itulah bisa ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, terus bagaimana ini apa namanya? Kita mau melihat bagaimana ketika kita mau merubah-rubah, memainkan beberapa ini parameter. Ini saya saya centang dulu profile untuk tahu ini tuh punyanya siapa. Itu mudahnya gini. Kita tidak refine. Ini tidak dicentang. Nah, coba seperti ini ya. Kita mainkan ke profile. Misal ini yang ini dulu. Ini aku copy. Nilainya tak ganti jadi 1 gitu. Nah, misal ini href terus chainless. Nggak kelihatan berubahnya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau apa namanya parameter-parameter ini yang mana yang berubah di sini nanti saya jelaskan di video selanjutnya saja. Ini terlalu panjang nanti. Kiranya demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.